Selamat pagi saudara-saudara semua, selamat berjumpa lagi dengan kuliah Geologi Fisik GL 2111. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-8 ya, yang di dalam SAP, Satuan Acara Perkuliahan, kita tahu bahwa minggu ini kita akan membahas skala waktu geologi. Jadi tujuan utama dari kuliah ini adalah memahami bahwa proses-proses geologi yang terjadi itu sangat lambat. Kemudian kita akan mengetahui urutan utama skala waktu geologi seperti era, periode, zaman, dan sebagainya. Kemudian kita juga memahami konsep urutan batuan dan bagaimana skala waktu geologi itu dibuat. Dan yang keempat, kita memahami penarikan umur relatif dan absolut. Seperti kita ketahui, umur bumi kita ini sudah cukup tua, jadi kalau kita lihat dari bukti geologi yang ada, umur tertua, batuan tertua yang kita temukan itu berusia sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa ada hukum-hukum yang berlaku di dalam geologi yang berlaku dari dulu sehingga sekarang. Seperti hukum-hukum dari Steno maupun dari James Hutton tentang original horizontality, lateral continuity, superposition, maupun cross-cutting relationship. Jadi, Steno sudah membuat beberapa hukum yang berkaitan dengan geologi. Selain itu, James Hutton juga mengeluarkan teori tentang bumi ini. Ya, kemudian dia mengeluarkan satu hukum tentang uniformitarianism, mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi pada saat ini pernah juga terjadi pada masa yang telah lampau. Baik, untuk jelasnya kita coba melihat apa yang akan kita bahas hari ini. Beberapa peneliti terdahulu seperti Halley, ya, Edmund Halley tahun 1715, kira-kira 300 tahun yang lalu, dia itu sudah mencoba, orang sudah mencoba untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk menggarami laut hingga asin seperti sekarang. Ya. Nah, ide dari Edmund Halley ini kemudian direalisir oleh John Joly 1889. John Joly mengukur kadar garam yang ada di sungai, lalu melakukan perhitungan waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar salinitas air laut. Kelemahan dari John Joly ini adalah dia tidak mencerminkan semua laut di bumi. Ya, jadi dia hanya pada suatu tempat saja, tidak pada semua tempat dilakukan pengukuran kadar garam itu. Dan garam tidak hanya berasal dari sungai saja ya tentunya. Tentu ada sumber-sumber lain yang menyebabkan air laut itu menjadi asin. Kemudian 1896 Lord Kelvin menghitung kecepatan pendinginan bumi dari bola kabut pijar hingga mendingin sampai sekarang. Tapi saat itu belum diketahui adanya sifat radioaktivitas unsur-unsur yang memancarkan panas secara kontinu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh John Joly, ya, jadi dia mengukur kadar garam di sungai. Kita tahu bahwa sungai itu semua mengalir ke laut, sehingga dia bisa menghitung berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan salinitas air laut yang sekarang. Ya, jadi kelemahan dari John Joly ini, dia hanya mengukur pada tempat tertentu saja, tidak pada semua sungai yang ada di dunia, ya. Tentu suatu hal yang mustahil untuk melakukan itu. Kemudian juga Kelvin menghitung waktu yang dibutuhkan, ya, mulai dari saat bumi itu masih pijar, ya, kita tahu bahwa awalnya dia merupakan suatu kabut yang berpijar demikian, hingga bumi itu mendingin sampai sekarang. Nah, itu juga dihitung waktunya oleh Kelvin. Jadi beberapa peneliti terdahulu pernah ingin mencoba menentukan waktu umur bumi kita. Nah,
Ada dua cara menentukan skala waktu geologi, ya. Yang pertama adalah penentuan umur relatif dan yang kedua adalah penentuan umur absolut. Umur relatif ditentukan menggunakan prinsip dari Steno. Kemudian ada prinsip inklusi, suksesi fosil, dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan umur relatif. Kemudian yang kedua, umur absolut menggunakan radiometric dating seperti karbon-argon, argon-argon, rubidium, strontium, dan sebagainya dan semuanya yang bersifat radioaktif. Nah, penentuan umur relatif itu mempunyai beberapa prinsip, ya. Di antaranya adalah prinsip superposisi. Prinsip superposisi ini pada gambar yang paling kiri itu seperti kita menuangkan suatu larutan ke dalam bejana gelas, ya. Jadi kita bisa lihat yang pertama itu terendapkan suatu larutan yang berwarna putih, kemudian dia membeku di sana. Kemudian kita tuangkan lagi yang merah, dan dia berada di atas dari lapisan yang putih yang pertama tadi, dan selanjutnya kita tuangkan lagi larutan yang ketiga, dan akhirnya menyusun lapisan-lapisan itu dari bawah sampai ke atas. Dan kita tahu yang pertama yang dilarutkan atau yang dituangkan ke dalam bejana itu adalah lapisan yang paling bawah. Demikian juga di alam, ya. Prinsip itu berlaku, itu yang kita sebut sebagai prinsip superposisi. Jadi di alam kita bisa mengatakan bahwa lapisan tertua itu terletak di bawah dibandingkan dengan lapisan yang ada di atasnya atau yang paling atas. Sehingga bisa katakan dari bawah ke atas, maka umur lapisan itu menunjukkan umur lapisan yang tertua sampai dengan yang teratas pada urutan-urutan lapisan yang tidak terganggu. Ya. Tentu saja kalau perlapisan itu sudah terganggu, maka kita harus mencoba merekonstruksikan posisi tersebut pada saat dia belum terganggu. Baik, yang kedua adalah prinsip original horizontality, ya. Jadi di sini prinsipnya itu mengatakan bahwa setiap lapisan itu diendapkan secara horizontal, sejajar sampai ke ujungnya dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan lapisan itu tidak horizontal, maka bisa kita katakan bahwa lapisan itu sudah mulai terganggu. Seperti pada gambar yang di tengah, kita bisa tahu ini merupakan suatu lapisan tegak yang tadinya adalah merupakan suatu lapisan horizontal. Ya, tapi karena ada tenaga-tenaga endogen yang bekerja, maka dia mempunyai kemiringan bahkan tegak. Bahkan juga mungkin dia bisa rebah demikian, ya. Jadi bisa berbalik, yang tua ada di atas, yang muda ada di bawah. Tapi itu nanti kita bisa lihat kasusnya seperti apa di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kesinambungan lateral. Jadi kalau kita melihat gambar yang paling sebelah kanan dari saya ini, maka kita bisa tahu bahwa lapisan batuan itu pada awalnya itu diendapkan secara lateral sampai ke ujungnya, ya. Jadi kalau ada lapisan-lapisan yang tidak tersambung, artinya sudah mengalami suatu gangguan. Misalnya adanya erosi pada bagian tengah dari lapisan tersebut. Seperti kita lihat di sini, ada suatu cekungan, itu adalah merupakan hasil erosi. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip korelasi. Karena di alam itu kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang ideal. Kadang-kadang lapisan yang kita jumpai itu terputus, ya, di bagian tengah dan bagian yang lainnya, sehingga kita harus merekonstruksikan bagaimana awal terbentuknya lapisan-lapisan batuan yang kita jumpai sekarang. Jadi kalau kita mendapatkan hal tersebut, maka kita bisa melakukan suatu korelasi. Kita persamakan, kita hubungkan batuan-batuan yang sama, jenis batuan yang sama, dengan batuan yang sama pula. Sebagai contoh pada
gambar yang kanan ini, kita bisa menghubungkan batu pasir dengan batu pasir, kemudian di atasnya itu ada misalnya batu lanau dengan batu lanau dan seterusnya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan rekonstruksi dari singkapan-singkapan yang kita amati secara lengkap, ya. Jadi kita bisa rekonstruksikan bagaimana dia pada awalnya. Nah, dengan mempergunakan prinsip-prinsip tadi, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai biografi bumi. Kita bisa tahu, ya, biografi itu adalah suatu cerita tentang bumi itu sendiri, diri bumi itu sendiri. Jadi mulai kapan dia terbentuk sampai keadaannya yang sekarang, maka itulah yang kita maksud dengan biografi bumi. Apa yang terjadi padanya? Kapan binatang atau organisme pertama muncul? Kapan organisme yang berkaki 4 itu muncul? Kemudian kapan manusia itu muncul? Nah, itu semuanya termasuk di dalam biografi tentang bumi kita, ya. Karena kita semuanya hidup di atas permukaannya, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan skala waktu geologi. Kita coba menyusun kapan peristiwa geologi terjadi, kemudian bagaimana mereka mempengaruhi bentuk bumi kita seperti sekarang ini. Nah, sedangkan umur absolut itu berbeda. Kalau kita melihat umur relatif di sebelah kiri ini, kemudian di tengah itu umur absolut, maka di sini, di sebelah kanan itu adalah skala waktu geologi. Coba kita bandingkan secara sederhana saja tentang umur absolut. Baik. Kita lihat di sebelah kiri adalah umur relatif. Kita tahu sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menerbangkan dirinya. Itu dimulai dari adanya percobaan yang dilakukan oleh Wright bersaudara. Ya, Wright bersaudara melakukan suatu percobaan bagaimana manusia bisa terbang. Mereka mencoba terbang dengan mempergunakan sayap dan sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah itu ada suatu peristiwa yang penting juga di mana manusia itu bisa membuat pesawat terbang, ya. Itu diawali dari percobaan dari Wright bersaudara. Nah, kemudian ada pesawat terbang, setelah itu kita juga bisa membuat pesawat luar angkasa sampai manusia itu bisa mendarat di bumi, di bulan, ya. Kemudian akhirnya kita mempunyai yang namanya International Space Shuttle di ruang angkasa. Nah, itu semua adalah peristiwa-peristiwa relatif karena kita tidak tahu kapan waktunya. Yang kita tahu hanya urutannya saja. Tetapi di dalam penentuan umur absolut, ya, semuanya itu kita bisa tahu kapan dia terjadi dengan mengatakan tahunnya. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Wright bersaudara itu terjadi pada tahun 1903. Kemudian kapan manusia itu mendarat di bumi, di bulan, itu terjadi pada tahun sekitar 1962. Ya. Kemudian kapan International Space Shuttle itu dibuat, itu sekitar tahun 1998. Nah, jadi ada tahunnya. Kita tahu kapan dia adanya, terbentuknya, terjadinya peristiwa itu. Jadi itu yang kita maksud dengan umur absolut atau numerical age, ya. Skala waktu geologi juga dibuat demikian, jadi dia berurut, ya. Kita mempergunakan skala waktu relatif maupun skala umur absolut, ya. Dalam skala waktu geologi, maka kita bisa urutkan, ya,
waktu absolutnya, mulai dari sekian juta tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, dan seterusnya, itu ada di bagian sebelah kiri dari gambar kita. Nah, sorry. Jadi ini kita bisa melihat di bagian sini, ini adalah umur absolut. Sedangkan relatifnya itu kita bisa isi ya dengan kapan organisme-organisme yang mengisi bumi itu ada. Ya. Jadi di sini di sebelah kanannya itu kita bisa lihat mulai dari organisme yang sederhana sampai ke munculnya dinosaurus sampai munculnya manusia, ya. Itu ada waktunya, kita hubungkan dengan umur absolutnya. Jadi demikian cara kita membuat skala waktu geologi. Nah, pentarikan ya, itu ada beberapa macam caranya, yaitu dengan tadi ada hukum superposisi, horizontalitas, kemenerusan lateral, hubungan potong-memotong, inklusi, ketidakselarasan, dan sebagainya. Jadi kita akan berbicara itu, kita bisa melihat hubungan antar batuan, ya, apakah dia sejajar, apakah dia dipotong dan sebagainya oleh batuan yang lebih muda, akhirnya dia membentuk batuan yang tersingkap hingga sekarang. Nah, itu semuanya merupakan suatu hubungan potong-memotong di antara batuan sehingga kita bisa menentukan mana batuan yang lebih tua, mana yang lebih muda, ya. Sedangkan di bagian sebelah kanan, kita bisa melihat apa yang terjadi atau bagaimana kita menentukan waktu absolut dari kejadian-kejadian yang ada di alam. Yaitu kita bisa mempergunakan waktu paruh dari unsur-unsur radioaktif yang kita jumpai pada batuan tersebut. Ya, seperti misalnya pada gambar bagian bawah, kita bisa tahu apabila kita isi sesuatu cairan pada suatu bejana, maka kita bisa tahu kapan dia bisa penuhnya, ya. Jadi kita bisa menghitung kalau misalnya unsur radioaktif yang kita temukan itu tinggal berapa persen, maka kita bisa menghitung dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada jumlah yang sekian itu. Nah, mengenai pentarikan radioactivity ini akan dibahas nanti oleh Pak Alven. Ya. Lanjut, kita bahas tentang umur relatif. Jadi hukum superposisi yang dikemukakan oleh Steno itu prinsipnya sangat sederhana sekali. Ya, jadi apabila kita bisa menuangkan suatu larutan pada suatu tempat, maka kita bisa tahu bahwa larutan yang tertua itu terletak di bawah dibandingkan dengan larutan yang terakhir atau yang terakhir diendapkan, yang terletak pasti di atas, ya. Demikian juga di alam, ya. Kita bisa mengatakan pada gambar yang sebelah kanan ini, maka lapisan yang tertua itu ada di bagian bawah ini. Kemudian kita bisa jumpai bukan hanya batuan sedimen pada urutan ini, tapi mungkin juga batuan beku. Nah, batuan beku ini berupa apa? Apakah dia berupa lava flow atau dia berupa seal yang menyusup di antara batuan sedimen tersebut? Apabila kita jumpai pada lapisan batuan beku di tengah-tengah ini terdapat partikel-partikel yang berasal dari batuan yang lebih di atasnya maupun yang di bawahnya, maka kita bisa tahu bahwa lapisan batuan, bukan lapisan tetapi suatu batuan beku yang ada di antara lapisan sedimen ini merupakan suatu bentuk dari seal yang menyusup di antara sedimen tersebut. Karena kita jumpai di antara partikel-partikelnya ada unsur-unsur yang berasal dari batuan yang ada di atas maupun yang ada di bawahnya. Tapi sebaliknya, apabila
batuan beku itu merupakan suatu aliran lava, maka yang kita dapatkan adalah bahwa aliran lava itu partikel-partikelnya bisa saja masuk ke dalam lapisan yang ada di atasnya, ya, sehingga kita bisa katakan bahwa lapisan lava ini lebih tua umurnya dibandingkan dengan lapisan yang nomor 2 ini. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan suatu lapisan yang terpotong, itu bisa disebabkan oleh adanya suatu erosi yang bekerja pada lapisan-lapisan tersebut. Karena kita bisa tahu bahwa prinsip horizontality atau kesinambungan lateral yang ada di dalam hukum steno itu mengatakan bahwa setiap lapisan itu diendapkan sejajar secara sinambung ke ujungnya. Sehingga apabila ada yang tidak sejajar atau terputus, maka itu bisa kita rekonstruksikan sebagai suatu lapisan yang sejajar. Kemudian apabila lapisan itu terpotong, maka bisa kita katakan bahwa batuan yang memotong lapisan-lapisan tersebut umurnya lebih muda dibandingkan dengan umur batuan yang dipotongnya. Namun demikian, apabila kita mendapati kasus bahwa batuan yang memotong itu juga akhirnya ditutupi oleh lapisan di atasnya, maka lapisan di atasnya ini adalah lapisan yang paling muda dibandingkan dengan semua batuan yang ada di bawahnya. Jadi demikian, kalau kita melihat keadaan di alam, kita bisa dapatkan bahwa batuan-batuan itu bisa saling memotong dan itu bisa kita pergunakan untuk menentukan umur relatifnya. Ya, seperti kasus yang terakhir ini, yang di atas ini, kita bisa lihat bahwa lapisan sedimen yang ada itu terpotong oleh suatu plutonik, batuan beku, ya, sehingga dia betul-betul terpotong di sini, dan potongannya itu bisa menyusup seperti begini di bagian yang kuning maupun di bagian yang biru. Maka ini yang kita katakan sebagai seal, ini juga sebagai seal, sedangkan yang memotong secara vertikal ini kita sebut sebagai dike. Ya, jadi ini adalah suatu bagian dari batuan plutonik yang besar sekali, dan bagian yang kecilnya bisa berbentuk seal ataupun sebagai dike yang memotong batuan sedimen yang diterobosnya. Baik, selanjutnya kita coba bahas ya tentang keberadaan atau umur batuan secara relatif dengan mempergunakan kehadiran fosil. Kalau tadi kita melihat umur relatif berdasarkan hukum potong-memotong batuan tersebut, maka kita juga bisa menentukan umur batuan berdasarkan kandungan fosil yang ada di dalam batuan sedimen tersebut. Sebagai contoh, pada lapisan yang ini, ya, kita bisa dapatkan beberapa fosil yang tersisa pada batuan-batuan tersebut. Dengan mengetahui tenggat waktu hidup dari fosil-fosil tersebut, ya, maka kita akan tahu berapa umur tiap lapisan-lapisan ini yang mengandung fosil-fosil tertentu. Sebagai contoh, pada satuan lapisan yang biru ini, ya, maka satuan yang biru ini apabila kita rekonstruksikan berdasarkan kandungan fosil-fosil yang ada di dalamnya, maka bisa kita katakan bahwa umur lapisan ini adalah sama dengan perpotongan umur dari fosil-fosil yang ada di dalam batuan atau lapisan ini. Demikian juga untuk lapisan yang ada di atasnya ini. Kita bisa katakan bahwa umur lapisan ini itu sesuai dengan perpotongan waktu dari tenggat hidup dari fosil-fosil yang ada di dalamnya. Jadi itu kita bisa manfaatkan keberadaan mikroorganisme atau organisme yang ada di dalam batuan kita untuk menentukan umur batuan kita. Selanjutnya apabila kita
suatu rekonstruksi yang kita sebut sebagai korelasi, maka kita bisa katakan ya bahwa pada 3 tempat ini kita bisa membuat kolom stratigrafi dari tiap tempat yang kita jumpai, dan dari setiap kolom stratigrafi yang kita buat, kita bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya berdasarkan kesamaan litologi dari ketiga kolom tersebut. Ya, kita akan hubungkan litologi yang sama, ya, jenis batuan yang sama dari tempat A, B maupun yang C. Akhirnya kita bisa rekonstruksikan bagaimana singkapan atau batuan di daerah itu terbentuk pada awalnya. Ini sudah. Oke. Jadi dengan melihat keberadaan fosil-fosil tersebut, seorang ahli geologi bisa mengatakan mana lapisan yang lebih muda, mana lapisan yang lebih tua, dengan memperhatikan jenis-jenis fosil yang ada. Kita tahu bahwa fosil di alam itu suatu organisme atau mikroorganisme yang mempunyai tenggat waktu hidup juga. Jadi kita bisa melihat umur fosil A itu berapa, B berapa, dan seterusnya. Maka dengan melihat kandungan fosil yang ada di dalam lapisan batuan kita bisa menentukan umur lapisan-lapisan tersebut berdasarkan kandungan fosilnya. Ya, jadi seperti diagram ini kita bisa melihat berapa umur lapisan paling bawah, mana yang paling atas, dan seterusnya. Kita bisa susun lapisan itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan umurnya, berdasarkan kandungan fosilnya.